Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Deahanda Adelia dengan NIM B1A1 19247, yang kedua Hafsata Resa dengan NIM B1A1 19234, dan yang ketiga Yusi Yusriani dengan NIM B1A1 19235 yang akan membahas tentang sediaan suppositoria. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang definisi, karakteristik, dan spesifikasi sediaan, yang kedua prinsip formulasi, yang ketiga formulasi sediaan, yang keempat teknik pembuatan, yang kelima evaluasi sediaan, dan yang keenam contoh sediaan suppositoria. Yang pertama, definisi, karakteristik, dan spesifikasi sediaan. Suppositoria adalah bentuk sediaan padat di mana satu atau lebih bahan aktif terdispersi dalam basis yang sesuai dan memiliki bentuk yang sesuai untuk dimasukkan melalui rektal sehingga memberikan efek lokal atau sistemik. Kata suppositoria sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu supponere. Sub artinya di bawah dan ponere artinya ditempatkan. Berarti supponere mempunyai arti untuk ditempatkan di bawah. Oleh karena itu, suppositoria digunakan untuk ditempatkan di bagian bawah tubuh seperti di rektum. Karakteristik sediaan suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat atau sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Bahan dasar suppositoria yang umum digunakan adalah lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol, dan ester asam lemak polietilen glikol. Spesifikasi sediaan suppositoria yang meliputi 1. Asal dan komposisi kimia, 2. Rentang suhu lebur, 3. Indeks lemak padat atau solid fat index, basis yang terjadinya penurunan kandungan lemak padat pada rentang temperatur yang sempit akan menghasilkan suppositoria yang rapuh jika dituang secara cepat. Basis tipe ini perlu adanya pengurangan perbedaan temperatur antara temperatur cetakan dan temperatur massa suppositoria. Oleh karena temperatur kulit sekitar 32 derajat Celcius, maka kita dapat memprediksi suatu produk kering akan memerlukan kandungan padat yang lebih besar dari 30% pada suhu tersebut. Keempat, bilangan hidroksil yaitu satu ukuran dari kandungan gugus hidroksil bebas dalam suatu senyawa, terutama lemak, minyak, atau ester alami atau sintetik. Kelima, titik pemadatan. Jika interval suhu rentang lebur dari titik pemadatan adalah 10 derajat Celcius atau lebih, maka waktu yang dibutuhkan untuk solidifikasi dapat diperpendek. Dengan meningkatkan pendinginan didapatkan prosedur yang lebih efisien. Nilai ini memungkinkan untuk melakukan prediksi waktu yang diperlukan untuk pemadatan basis apabila didinginkan dalam cetakan. Keenam, bilangan penyabunan yaitu jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. 7. Bilangan iodium yaitu massa iodium dalam gram yang dibutuhkan oleh 100 gram suatu zat kimia. 8. Bilangan air yaitu jumlah air dalam gram yang dapat diinkorporasikan ke dalam 100 gram massa lemak. Bilangan air dapat meningkat dengan penambahan surfaktan, monogliserida, dan pengemulsi lainnya. 9. Bilangan asam yaitu bilangan yang menunjukkan berapa miligram KOH
yang diperlukan untuk menetralkan lemak, khususnya asam lemak bebas, dalam 1 gram lemak. Selanjutnya yaitu prinsip formulasi. Prinsip formulasi berdasarkan Jurnal Formulasi dan Evaluasi Suppositoria Ekstrak Terpurifikasi Daun Lidah Buaya atau Aloe Vera. Pada penelitian ini, digunakan metode purifikasi menggunakan N-heksana yang bersifat nonpolar untuk mendapatkan ekstrak terpurifikasi kulit lidah buaya yang mengandung anthraquinone karena pada prinsipnya, purifikasi merupakan proses penarikan senyawa menggunakan 2 pelarut yang berbeda sifat kepelarannya. Tujuan penggunaan N-heksana pada proses purifikasi ini adalah untuk mengekstrak lemak dan terpena serta sebagai agen pembersih yang memisahkan pengotor-pengotor dan senyawa lain yang bersifat nonpolar, sehingga senyawa aktif dalam kulit daun lidah buaya yang dituju pada penelitian ini tidak tertarik ke dalam N-heksana, agen pembersih yang memisahkan pengotor-pengotor dan senyawa lain yang bersifat nonpolar, sehingga senyawa aktif dalam kulit daun lidah buaya yang dituju pada penelitian ini tidak tertarik ke dalam N-heksana. Selanjutnya, formulasi sediaan. Pembuatan ekstrak terpurifikasi serbuk simplicia dimaserasi dengan etanol 70%, filtrat dievaporasi dengan rotasi evaporator dan dipekatkan di atas water bath sampai diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental dilarutkan dalam etanol 70%, lalu dipurifikasi menggunakan pelarut N-heksana. Fraksi tidak larut N-heksana dipekatkan di atas water bath sampai diperoleh ekstrak kental. Kemudian teknik pembuatan. Suppositoria mengandung ekstrak terpurifikasi kulit lidah buaya sebanyak 25% dengan bobot 1 suppositoria 2 gram menggunakan metode cetak tuang. Suppositoria dengan basis oleum kakao dibuat 5 formula dengan memvariasikan penambahan konsentrasi sera alba yaitu 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, dan 5%. Suppositoria dengan basis PEG 400 dan PEG 6000 dibuat juga 5 formula dengan variasi konsentrasi PEG 400 banding PEG 600 yaitu 30% banding 70%, 40% banding 60%, 50% banding 50%, 60% banding 40%, dan 70% banding 30%. Uji evaluasi fisik meliputi uji organolektif. 3 dari setiap formula suppositoria dibelah secara vertikal dan horizontal, kemudian diamati secara visual pada bagian internal dan eksternal untuk melihat tekstur, bentuk, dan warnanya. Uji keseragaman bobot. Suppositoria ditimbang sebanyak 20 buah lalu ditentukan bobot rata-ratanya. Persyaratan uji keseragaman bobot ini mengacu pada persyaratan uji keseragaman bobot tablet, yaitu jika ditimbang satu per satu, tidak boleh lebih dari 2 suppositoria yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya, lebih dari harga yang ditetapkan di kolom A 5%, dan tidak satu suppositoria pun yang bobotnya menyimpan dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan di kolom B 10%. Uji titik lebur. Uji menggunakan alat titik lebur Stuart. Uji waktu lele. Suppositoria dimasukkan dalam sangkar berbentuk spiral gelas. Sangkar spiral tersebut dimasukkan pada pipa penguji lalu ditempatkan dalam sebuah mantel gelas yang dialiri air bersuhu tetap 37 derajat Celcius. Air masuk ke dalam pipa penguji. Proses dihitung dari suppositoria mulai dimasukkan ke dalam gelas mantel yang dialiri air bersuhu tetap 30 derajat Celcius sampai meleleh tanpa sisa. Uji kekerasan. Suppositoria diuji menggunakan alat uji
kekerasan suppositoria yang diberikan beban 600 gram pada alat uji sebagai massa dan pada saat yang sama stopwatch dijalankan. Setiap interval 1 menit, beban ditambahkan 200 gram selama suppositoria belum hancur. Stopwatch dihentikan bila suppositoria hancur. Beban telah sampai pada batas yang ditentukan. Beban maksimal yang ada dalam alat adalah 1600. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan terdiri dari uji organoleptis, uji keseragaman bobot, uji titik lebur, uji waktu leleh, dan uji kekerasan. Evaluasi sediaan yang pertama yaitu uji organoleptis. Organoleptis dilakukan pada penelitian ini bertujuan mengetahui penampilan fisik suppositoria yang dilakukan dengan mengamati bentuk, bau, dan warna dari suppositoria dalam berbagai perbedaan bobot oleum kakao dan sera alba. Pembuatan suppositoria juga mempengaruhi organoleptis suppositoria ekstrak terpurifikasi kulit daun lidah buaya yang dilakukan dengan metode pencetakan atau penuangan. Selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua suppositoria yang dihasilkan mempunyai bobot seragam, yang artinya masing-masing bobot suppositoria tidak menyimpang dari bobot rata-ratanya. Uji titik lebur. Uji titik lebur suppositoria dilakukan untuk mengetahui titik lebur antar formula yang dipengaruhi oleh variasi konsentrasi oleum kakao dan sera alba, serta PGE 400 dan PGE 6000. Uji titik lebur suppositoria dilakukan pada setiap formula yang direplikasi sebanyak 3 kali dengan menggunakan alat uji titik lebur yaitu Stuart. Pembacaan suhu titik lebur yaitu ketika suppositoria dalam pipa kapiler berubah dari padat menjadi cair pada pipa kapiler. Selanjutnya uji waktu leleh. Uji waktu leleh dilakukan untuk mengetahui berapa lamanya waktu suppositoria untuk melarut di dalam tubuh. Pengamatan pada uji ini dilakukan dengan mengamati suppositoria sampai benar-benar melarut tanpa ada gumpalan fraksi dari suppositoria. Selanjutnya uji kekerasan. Uji kekerasan ini dilakukan untuk menguji seberapa keras suppositoria sehingga dapat bertahan pada proses produksi, distribusi, dan penyimpanan. Waktu dan beban yang diperlukan dicatat sehingga masing-masing suppositoria hancur. Apabila suppositoria hancur pada detik antara 0 sampai 20 detik, maka beban dianggap tidak ada. Apabila suppositoria hancur pada detik antara 21 sampai 40 detik, maka beban tambahan dihitung setengahnya. Dan apabila suppositoria hancur pada detik antara 41 sampai 60 detik, maka beban tambahan dihitung penuh. Materi selanjutnya yaitu contoh sediaan suppositoria. Contoh sediaan suppositoria terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu suppositoria rektal, di mana penggunaannya itu dilakukan pada rektum atau anus. Yang kedua yaitu suppositoria vaginal, dan yang ketiga suppositoria uretra. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.